Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Khairina, nomor NIM 21210054. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan perorangan, firma, PT, CV, dan koperasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Contohnya perusahaan perseorangan skala kecil biasa disebut dengan UKM, yaitu usaha kecil dan menengah. Sedangkan skala yang lebih besar disebut dengan BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. Ciri-ciri perusahaan perorangan, yaitu yang pertama, proses pendiriannya relatif mudah, begitu dengan pembubarannya. 2. Tugas dan tanggung jawab tidak terbatas. 3. Pemilik usaha individu atau keluarga. 4. Permodalan usaha perorangan biasanya tidak terlalu besar, biasanya melibatkan harta pribadi. 5. Keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya. Jenis-jenis usaha perorangan. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Contohnya seperti petani padi, jagung, cabai, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu usaha perdagangan. Contohnya seperti usaha warung makan, usaha warung sembako, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga yaitu usaha jasa. Contohnya seperti cukur rambut dan usaha laundry, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu industri kecil. Contohnya seperti usaha kerajinan tangan, seperti produksi mebel, keramik, dan masih banyak lagi. Kelebihan perusahaan perorangan. 1. Usaha perorangan tidak dikenai pajak perusahaan seperti PT atau firma. 2. Biaya yang dikeluarkan dalam hal manajemen cenderung rendah karena pemilik bisnis memiliki tugas seperti karyawan bisnis itu sendiri. 3. Tidak memerlukan proses administrasi hukum yang rumit seperti ke notaris hukum dan lain-lain. Kekurangan perusahaan perorangan. 1. Pemilik bisnis memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. 2. Sumber modal terbatas. 3. Kurangnya terjaminnya usaha. 4. Manajemen atau pengelolaan menjadi terganggu. Contoh usaha kelompok yaitu yang pertama, firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Ciri firma, didirikan oleh 2 orang atau lebih. Pihak yang terlibat sama-sama mengelola perusahaan. Resiko ditanggung oleh semua pihak. Kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak. Jenis-jenis firma. 1. Firma dagang. Contohnya Tera Firma. 2. Firma non-dagang. Contohnya firma hukum. 3. Firma terbatas. Contohnya firma sumber rezeki. 4. Firma umum. Contohnya beberapa pengusaha membuat kesepakatan untuk kongsi dalam bentuk firma untuk memperluas usahanya. 2. CV. CV adalah sebuah dokumen yang menjelaskan secara ringkas mengenai siapa diri kita, apa pencapaian yang telah dicapai di masa lalu, bagaimana relevansi pengalaman terhadap posisi pekerjaan yang dilamar, serta apakah kita orang yang tepat atau tidak untuk dipilih di antara kandidat yang lainnya. Kegunaan CV bagi perusahaan yang membuka lowongan kegunaannya yaitu mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar yang memiliki relevansi dengan apa-apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Bagi pelamar, kegunaannya yaitu mendeskripsikan kemampuannya yang dimiliki dengan cara realistis dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 3. Perseroan terbatas. Maksudnya PT adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyak lembar saham yang dimiliki masing-masing investor. Ciri-ciri PT didirikan untuk mencari keuntungan. PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Jenis-jenis perusahaan PT. 1. Perseroan terbatas. 2. PT tertutup. 3. PT kosong. 4. PT domestik. 5. PT perseorangan. 6. PT asing. 4. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi.
Tujuan koperasi: 1. Untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitar. 2. Untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. 3. Membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.